Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari, NIM 2019132023, Prodi Pendidikan Akuntansi semester 3 kelas A Universitas PGRI Palembang. Mata kuliah Perkembangan Peserta Didik, dosen pengampu Ibu Erma Yuliani, SPD MSI. Baiklah, saya Ayu Lestari ingin menjelaskan fungsi dan contoh buku besar akuntansi perusahaan. Buku besar akuntansi atau dalam bahasa akuntansi ledger adalah kumpulan akun yang digunakan untuk merangkum transaksi yang telah tercatat dalam jurnal. Jadi setelah para akuntan membuat jurnal perusahaan, biasanya mereka akan berlanjut pada penyusunan buku besar. Artinya, besar adalah tahapan terakhir dalam akuntansi box of final enter yang menampung ringkasan data yang sudah diklasifikasikan. Buku besar ini berisi tentang perkiraan pengaruh adanya transaksi keuangan terhadap perubahan sejumlah akun. Akun tersebut adalah aktiva, kewajiban atau modal perusahaan. Buku besar akuntan memfasilitasi semua pemindahan data enter jurnal dalam urutan kronologis rekening masing-masing. Jumlah buku besar yang diperlakukan perusahaan berbeda-beda, tergantung pada kekayaan perusahaan, jenis kegiatan, volume transaksi, dan informasi yang dibutuhkan perusahaan. Buku besar terdiri dari buku besar umum dan buku besar pembantu. Buku besar umum adalah semua perkiraan yang saling berdiri sendiri dan ada dalam suatu periode tertentu, seperti kas piutang, persediaan utang dan modal. Volume transaksi. Perkiraan ini mengitisarkan pengaruh transaksi terhadap perubahan aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan. Transfer data yang dilakukan ke buku besar biasanya dilakukan secara berkala berdasarkan jurnal khusus atau hasil rekapitulasi jurnal khusus. Nah, pencatatan ini jurnal ke buku besar ini dinamakan posting. Untuk melakukan posting yang bisa Anda lakukan adalah: 1. Menutup jurnal khusus. Menutup jurnal khusus dengan cara menjumlahkan angka dalam kolom masing-masing perkiraan. Yang kedua, memindahkan ke dalam buku besar. Memindahkan ke dalam buku besar dari hasil penjumlahan tersebut sesuai perkiraan yang digunakan sebelah debit kredit. Yang ketiga, mengisi tanda kode pada kolom rep dan nomor halaman jurnal. Adapun kode itu adalah penerimaan kas, pengeluaran kas JKM, penjualan JP, pembelian JB, jurnal umum JU. Yang ketiga, tanggal posting adalah tanggal akhir bulan. Yang selanjutnya, bentuk buku besar yang lazim digunakan. Sudah. Langsung saja ke buku besar pembantu. Akun buku pembantu biasanya tidak membuat data terperinci seperti hutang, piutang, atau persediaan barang dagang. Untuk mengetahuinya, maka Anda memerlukan rekening lain yang diklasifikasikan ke dalam suatu buku yang disebut buku besar pembantu.
Buku besar pembantu piutang usaha. Buku besar pembantu piutang usaha disusun untuk merinci langganan kredit dari mulai jumlah transaksi, penjumlahan kredit hingga alamat. Perubahan seluruh piutang dicatat dalam perkiraan induk, sedangkan perubahan masing-masing langganan dicatat dalam perkiraan buku besar pembantu piutang. Buku besar pembantu piutang, buku besar pembantu utang untuk mencatat masing-masing pemasuk secara terperinci. Keadaan utang pada setiap pasuk juga dicatat dalam daftar terdiri. Perubahan utang secara keseluruhan dicatat pada perkiraan utang dalam buku besar umum, sedangkan perubahan dicatat pada perkiraan masing-masing dalam buku besar pembantu piutang. Ya. Mulai. Lagi. Mulai dong. Itu saja penjelasan saya tentang fungsi dan contoh buku besar akuntansi perusahaan. Bila saya ada kata salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.